Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Hamdani dengan NIM 2107322 akan membacakan materi pertemuan ke-14 yaitu akrodinamika dan aplikasinya. Mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan. Pendahuluan. Akrodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang bertekanan dengan kajian pergerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berintegrasi dengan benda padat. Agrodinamika adalah cabang dari dinamika Florida dan di mana dinamika gas. Dengan banyak teori yang saling berbagi pakai di antara mereka, agrodinamika seringkali digunakan secara sinomik dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Pada tahun 1810, Sri Gonzalez berpendapat bahwa udara dipaksa meniup berlawanan dengan arah gerak dan sayap dan udara atau Florida tersebut. Kemudian pada tahun 1871, Fronowitz Velhat merencanakan airfoil yang melengkung seperti bentuk dari sayap burung. Juga pada tahun ini Wilhelm yang pertama-tama membuat toroyong angin dengan digerakkan dengan tekanan uap. Penyelidikan airfoil ini dilanjutkan oleh Freing bersaudara dengan mengadakan percobaan kurang lebih 150 buah airfoil sampai melengkapi alat-alat kemudi untuk mengemudikan pesawat yang sedang terbang dan menyelidiki layan. Newton telah menentukan gaya udara yang melakukan benda yang bergerak, yaitu gaya angkat. Pada tahun 1903 sampai 1907, Neo Wilhelm Kulten yang berasal dari Jerman dan N.E. John Hort Wakil yang berasal dari Rusia dan Friedrich Wilhelm Glonowitz yang berasal dari Inggris menemukan teori bagaimana terjadinya gaya angkat pada airfoil. Aerodinamika diambil dari kata aero yang dinamika yang biasanya diartikan udara dan perubahan gerak, dan biasanya juga ditarik sebuah pengertian yaitu suatu perubahan gerak dari suatu benda akibat dan hambatan udara ketika benda tersebut melaju dengan kecepatan benda yang dimaksud. Di antara dapat berupa kendaraan bermotor (mobil, truk, bis maupun motor), yang sangat terkait hubungannya dengan perkembangan aerodinamika sekarang. Berkaitan dengan agrodinamika adalah kecepatan kendaraan dan hambatan udara ketika kendaraan itu melaju. Agrodinamika berasal dari dua buah kata yaitu aero, yaitu berarti bagian dari udara atau ilmu. Keudaraan yang dinamakan yang berarti cabang ilmu alam yang menyelidiki benda-benda bergerak serta gaya yang menyebabkan gerakan-gerakan tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika yang diartikan kekuatan atau tenaga. Jika aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan udara atau gas-gas lain yang bergerak. Dalam aerodinamika dikenal beberapa gaya, yaitu bekerja pada sebuah benda dan lebih spesifik lagi pada mobil, seperti dikemukakan oleh Jacques Chartreux pada tahun 1999. Tahanan aerodinamika, gaya angkat aerodinamika, dan momen angkut aerodinamika memiliki pengaruh yang bermakna pada
ujung kendaraan pada kecepatan sedang dan kecepatan tinggi. Peningkatan penekanan pada penghematan bahan bakar dan penghematan energi telah memacu keterlambatan baru dalam memperbaiki ujung kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya bekerja pada kendaraan-kendaraan yang mencapai kecepatan di atas 80 km per jam. Seperti yang diterangkan pada mobil Senjan Formula One MotoGP, untuk kendaraan-kendaraan yang kecepatannya di bawah 80 km per jam, aerodinamika tidak begitu diperhatikan, seperti pada mobil-mobil keluarga, mobil-mobil lever, dan sejenisnya. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan di atas 80 km per jam, faktor aerodinamika digunakan untuk mengoptimalkan kecepatan. Tampilan ujung performa mesin juga berpengaruh. Aerodinamika sebenarnya tidak lain daripada suatu yang menjelaskan atau menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi-reaksi, dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara atau gerakan benda-benda di antara udara tersebut. Jika aerodinamika berarti pula mengetahui antara menyelidiki mengenai gerakan benda di antara udara, di mana pengerakan itu sangat erat hubungannya dengan ilmu penerbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika, satu yaitu temperatur, suhu udara, B tekanan udara, C kecepatan udara, D kerapatan atau kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika ada beberapa hukum, di antaranya A. Hukum Newton mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan yang tetap, kecuali suatu sebab dari luas, yaitu gaya yang memaksimalkan merubah keadaan tersebut. B. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan banyaknya gerakan berbanding langsung dengan gaya yang bekerja menurut garis kerja yang tersebut. Selanjutnya, hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda yang bergerak akan mendapatkan perlambatan. C. Hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama besar dan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya, gaya yang dilaksanakan oleh dua benda terhadap sesamanya sesama besar dan berlawanan arah. Aplikasi aerodinamika pada kendaraan. Aerodinamika biasanya dikaitkan dengan teknologi pesawat terbang. Bentuk bodi pesawat terbang modern yang stratmiliner harus dan tidak ada penampakan yang format, serta dengan bentuk sayap pesawat airfoil yang landai adalah penerapan ilmu aerodinamika pada pesawat. Untuk dapat terbang, maka pesawat harus dijalankan dengan kecepatan di landasan beberapa ratus meter dan harus dapat mengangkat. Dengan semakin cepat pesawat dilandaskan, maka gaya angkat yang ditimbulkan oleh udara yang diterjamkan bodi pesawat akan semakin tinggi. Maka bodi pesawat semakin terangkat ke udara dan dengan tujuan oleh gaya dorong pesawat, maka pesawat akan mampu mengudara sampai puluhan kilometer dengan daya jelajah puluhan ribu kilometer.
Sebaiknya supaya pesawat dapat turun lagi ke landasan, maka selain mengurangi gaya dorong pesawat juga mengurangi gaya angkat yang terjadi dengan cara merubah posisi sebagian komponen sayap. Bagaimana penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil? Sebenarnya penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil sudah berlangsung lama, khususnya pada mobil balap yang berkecepatan tinggi seperti mobil balap Formula One, yang memiliki kecepatan sampai sekitar 300 km per jam, dengan bentuk bodi mobil balap miring dengan bodi pesawat. Dengan bentuk bodi yang stalinet dan landasan, maka gaya hambat udara yang dinaminalis sehingga traksi mobil tidak banyak tertukar gaya hambatan udara, dan juga pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Selain itu, dengan bentuk bodi yang aerodinamika dengan bentuk bodi yang aerodinamis, gaya samping dan momen yang terjadi pada mobil terkendali lebih baik, sehingga stabilitas mobil tetap baik dan aman saat mobil berkecepatan tinggi, seperti pada perubahan kecepatan pengereman, jarak belok, jarak naik turun, dan berbagai maneuver lainnya, yaitu membedakan dengan pesawat. Kecepatan mobil semakin cepat, maka gaya angkat yang terjadi pada mobil harus diminimalisir sehingga ban selalu menampak kuat pada jalan. Jika beberapa milimeter saja ban mobil terangkat dari jalan, maka perilaku mobil tidak dapat dikendalikan, khususnya rem dan kemudi tidak dapat mengendalikan mobil. Sangat berbahaya bagi pengendara, dapat terjadi kecelakaan. Sekianlah pembacaan materi pertemuan ke-14. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.